Ada sebuah pulau di bumi ini di mana kapal berikutnya baru akan tiba berbulan-bulan kemudian. Tidak ada bandara di tempat ini. Hunikungan layanan kapal feri. Tidak ada landasan helikopter. Jika Anda berada di sini saat cuaca memburuk, Anda hanya bisa pasrah berdiam diri. Tristan da Cunha terletak di Samudra Atlantik Selatan sebagai wilayah seberang Laut Inggris. Secara praktis, tempat ini merupakan dataran vulkanik seluas 38 mil persegi, tempat 250 orang berbagi satu pemukiman bernama Edinburgh of the Seven Seas. Pulau ini tidak pernah memiliki bandara atau koneksi kapal feri, dan selama 2 abad samudra di sekitarnya telah memaksakan kondisi tersebut dengan sendirinya. Mencapai Tristan berarti menaiki kapal pasokan dari Cape Town, Afrika Selatan. penyeberangan memakan waktu sekitar 7 hari untuk setiap arah tergantung cuaca. Kapal singgah di sini 6 hingga 8 kali setiap tahun, dan masing-masing membawa sekitar selusin penumpang. Bahkan setelah tiba, proses turun dari kapal tidak pernah dijamin berhasil. Garis pantainya berupa basalt hitam curam. Tidak ada pelabuhan yang mampu menampung dermaga yang layak. Pada bulan Maret tahun 2025, kerusakan mesin di Afrika Selatan membatalkan jadwal pengiriman pasokan rutin. 3 bulan berlalu sebelum kapal berikutnya muncul. Selama 90 hari itu, pulau tersebut tidak menerima buah segar, Tidak ada resep obat baru. dan tidak ada komponen pengganti untuk barang yang rusak. Tanggapan darurat di Tristan mengambil 2 bentuk. Untuk peringatan seluruh komunitas, sebuah palu memukul tabung gas kosong yang dipasang di desa. Suara itu melintasi seluruh Edinburgh secara instan. Tidak ada sirene, tidak ada notifikasi digital, hanya besi beradu besi. Keadaan darurat medis dapat meningkat lebih jauh. Pada bulan April 2026, Angkatan Darat Inggris menerjunkan 6 tentara payung dan 2 dokter militer langsung ke pulau itu untuk merawat seorang warga negara Inggris selama wabah penyakit aktif. Di pulau berpenduduk 250 orang, di mana hampir semua orang memiliki garis keturunan yang sama. Pendekatan kasual membawa bobot yang jarang dipahami oleh orang luar. mendekati seseorang dan sekadar mengajaknya kencan bukanlah cara kerja di tempat ini. Komunitasnya sangat kecil, berkerabat dekat, dan selalu mengamati. Selama setidaknya 150 tahun, para wanita Tristan telah mengambil inisiatif. Dan mereka melakukannya sepenuhnya melalui pakaian rajut. Kebiasaan ini disebut kaus kaki cinta. Ketika seorang pria muda membawakan hadiah untuk seorang wanita muda, dia akan merespon dengan merajut kaus kaki bergaris warna-warni untuk pria tersebut. Jumlah garis membawa makna yang sangat tepat. 2 garis besar mengomunikasikan ketertarikan dasar. 2 garis besar ditambah 3 garis kecil menunjukkan keinginan untuk persahabatan yang lebih dekat. 2 garis besar ditambah 5 garis kecil menunjukkan perasaan romantis yang tulus. 2 garis besar ditambah 6 garis kecil hanya membawa satu pesan, yaitu saya ingin menikah denganmu. Jika pria itu menerima, dia berutang sepasang sepatu mokasin buatan tangan kepadanya. Pertunangan tidak dianggap resmi sampai wanita itu kemudian mulai mencuci pakaiannya. 4 tahapan. Tidak ada sepatah kata pun yang diucapkan di antara mereka tentang semua itu. Di sisi lain, Pria muda mengukir atau membentuk hadiah dari kayu dan batu untuk wanita yang mereka kagumi. karena tidak ada toko atau layanan pengiriman yang ada untuk mencari barang lain. Tradisi ini berlanjut hari ini. Meskipun telah menemukan celah komersial, kaos kaki cinta rajutan tangan dijual di kantor pos dan toko souvenir desa seharga sekitar 15 hingga 25 pound sterling Inggris. Pengunjung membelinya sebagai kenang-kenangan. Tetapi penduduk setempat sangat jelas bahwa sepasang kaos kaki yang dirajut secara pribadi dan diberikan oleh seorang wanita Tristan masih membawa makna mendalam yang sama seperti yang dibawanya 5 generasi yang lalu. Kesulitan yang lebih sunyi mengalir di bawah semua ini. Dari sekitar 250 penduduk, Mungkin 30 hingga 40 adalah orang dewasa lajang usia kerja, dan semuanya berbagi garis keturunan sampai tingkat tertentu. Penduduk pulau yang masih muda sering menjalin hubungan dengan pekerja tamu atau ilmuwan. Conrad Glass. Satu-satunya petugas polisi di pulau itu menyatakan dalam sebuah wawancara pada tahun 2024 bahwa kaum muda membutuhkan kesempatan untuk pergi ke luar negeri. Banyak yang pergi ke Cape Town atau Inggris Raya untuk pendidikan dan pekerjaan. Banyak yang tidak pernah kembali. Tantangan romantis dan tantangan populasi. Pada akhirnya,
merupakan tantangan yang sama. Bayangkan menerima sepasang kaos kaki dengan 5 garis. Apakah Anda akan memakainya? Beritahu kami di kolom komentar. Dan beritahu kami fakta mana yang paling mengejutkan Anda sejauh ini. Isolasi yang sama yang membentuk masa pacaran di Tristan telah menjadikan pulau itu subjek minat ilmiah yang sangat serius. Karena seluruh populasi merupakan keturunan dari sekelompok kecil pemukim pendiri, para peneliti dapat melacak kondisi bawaan tertentu dengan ketepatan yang tidak biasa. Varian gen spesifik yang terkait langsung dengan peningkatan risiko asma muncul pada frekuensi yang sangat tinggi di sini. Para ilmuwan percaya setidaknya 2 dari pendiri asli membawa mutasi itu ke dalam populasi. Kondisi bawaan tambahan juga telah diidentifikasi. Peningkatan tingkat penyakit progresif yang memengaruhi penglihatan, bersama dengan bentuk glaukoma tertentu, telah didokumentasikan dan ditelusuri secara saksama melalui garis keturunan pendiri. Satu tradisi komunitas membingkai realitas medis dalam pandangan yang sangat berbeda. Setiap bayi baru lahir di Tristan diberi 2 anak domba sebagai hadiah komunal. Kebiasaan ini telah membentang kembali selama berabad-abad. Anak-anak domba itu akan tumbuh untuk memberi anak tersebut daging dan barang dagangan sepanjang hidup mereka. Di pulau dengan 1 dokter residen, tidak ada unit perawatan intensif, dan kapal pasokan yang beroperasi tanpa jadwal yang dijamin. Isyarat itu mengomunikasikan sesuatu yang tepat. Anak ini diakui di sini. Anak ini memiliki kedudukan dan sumber daya yang utuh sejak momen pertama. Fondasi ekonomi Tristan adalah sebuah perusahaan tunggal bernama Edinburgh Seafoods. Produk utamanya adalah lobster batu lokal, sebuah spesies yang dipanen dari perairan sekitarnya dan dikirim ke restoran kelas atas di New York dan Tokyo. Di kota-kota besar tersebut, lobster ini diperdagangkan dengan harga sekitar 60 hingga 80 dolar per pon. 1 ekor seberat 1,5 pon dapat muncul di menu Manhattan dengan harga lebih dari 120 dolar sebelum biaya persiapan ditambahkan. Perairan di sekitar Tristan sangat dingin, dalam, dan sangat terisolasi dari garis pantai benua sehingga hampir tidak membawa kontaminasi industri yang lazim ditemukan di sebagian besar tempat penangkapan ikan komersial. Produk ini menawarkan kemurnian tinggi yang tidak dapat ditandingi oleh pasar makanan laut global lainnya. Edinburgh Seafoods mempekerjakan sekitar 30 penduduk pulau, sekitar 12% dari total populasi, dan semuanya bekerja untuk satu majikan. Sisa tenaga kerja mengisi peran penting di pemerintahan, sekolah, rumah sakit, bar, kantor pos, dan satu-satunya supermarket di sana. Itu menyumbang seluruh aktivitas perekonomian. Spesialisasi pekerjaan yang kaku tidak berlaku di tempat ini. Seseorang yang bekerja sebagai tukang listrik dapat secara bersamaan memegang kursi dewan pemerintahan dan memancing lobster pada akhir pekan. Bahkan administrator yang ditunjuk langsung dari Inggris diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat seperti penduduk lainnya. Kentang menempati tempat di Tristan jauh melampaui nilai mereka sebagai sumber makanan pokok. Setiap keluarga memelihara sebidang tanah di area yang disebut The Patches. Kira-kira 3 km di luar batas desa, tanaman tumbuh di cekungan berbatu kecil yang dirancang khusus untuk melindunginya dari angin kencang yang cukup kuat untuk mencabut tanaman yang terbuka. Acara komunitas informal yang disebut Hari Kentang menyatukan seluruh penduduk pulau untuk menanam atau memanen. Gagal berpartisipasi dalam kegiatan budidaya kentang menandai seseorang, dalam persepsi lokal, sebagai seseorang yang tidak sepenuhnya menjadi anggota kelompok komunitas, karena tidak ada dermaga permanen yang dibangun. Nelayan mengandalkan perahu panjang kayu beralas datar yang ditenagai oleh dayung. Dibangun secara khusus untuk meluncur melalui dan kembali melewati ombak laut yang pecah. Seluruh komunitas ikut berpartisipasi dalam memasukkan perahu ke dalam air. Para pendayung dengan cermat membaca ombak dan berkomitmen kuat. Pada tahun 1885, hampir setiap pria dewasa di Tristan tenggelam dalam satu insiden tragis saat mencoba mendayung keluar menuju ke kapal dagang yang lewat. Laut berubah secara tiba-tiba tanpa peringatan. Perahu-perahu itu tidak pernah kembali. Apa yang ditinggalkan di desa itu hanyalah sebuah komunitas para janda. Pulau ini memiliki kantor polisi yang termasuk di antara yang paling tidak aktif di dunia. Menangani terutama berbagai tugas administratif, mengenai klaim yang sering diulang-ulang bahwa tidak ada pintu yang pernah dikunci. Kenyataannya jauh lebih berlapis. Sebagian besar pintu perumahan tetap tidak dikunci.
tetapi beberapa memiliki pengencang geser. Dipasang bukan untuk berlindung dari ancaman tetangga, tetapi dari badai Atlantik Selatan yang dapat merobek pintu dari kusennya dengan mudah. Supermarket terkunci pada jadwal tertentu, karena itu adalah bangunan komersial dengan jam kerja yang ditetapkan. Orang Tristan tidak pernah mengamankan rumah mereka satu sama lain. Mereka mengamankannya dari serangan cuaca. Jika Anda ditawari $1 juta untuk menghabiskan 1 tahun penuh di sini, tanpa ponsel pintar, apakah Anda akan menerimanya? Ketik angka 1 untuk YE atau angka 0 untuk tidak di kolom komentar. Di pusat budaya makanan pulau ini terdapat makanan laut lobster, yang sangat dihargai baik sebagai ekspor utama pulau itu maupun sebagai makanan bergizi sehari-hari. Dagingnya keras dan manis, muncul dalam segala hal mulai dari piring panggang yang disiapkan dengan cermat hingga pie tradisional yang dimasak di rumah. Selain ragam makanan laut, Penduduk pulau juga memelihara ternak komunal. dan hidangan daging kambing serta daging sapi muncul secara teratur, seringkali disajikan sebagai daging panggang hari Minggu yang sangat klasik. Secara historis, burung albatros panggang isi muncul di meja makan juga. Meskipun prioritas konservasi modern telah membuat praktik itu menjadi semakin langka. Setelah makan atau di akhir hari, kerja yang panjang. Penduduk setempat biasanya berkumpul di sebuah bar terdekat, yang diakui sebagai pub paling terpencil di seluruh dunia. Bahkan di ujung terjauh dunia yang berpenghuni. Berbagi hidangan makanan dan rasa kebersamaan tetap menjadi hal-hal utama yang selalu mengatur kehidupan orang-orang. Pada tahun 1506, seorang navigator Portugis bernama Tristão da Cunha melihat pulau itu dari kejauhan selama proses penyeberangan lautan Atlantik. Kondisi alam terlalu kasar untuk memaksakan pendaratan. Dia mencatat lokasi tersebut, memberinya nama yang sama dengan namanya, dan segera berlayar pergi. Selama 304 tahun berikutnya, tidak ada satu orang pun yang tinggal menetap di sana. Pada tahun 1810, Seorang pria Amerika Serikat bernama Jonathan Lambert tiba dengan 2 sahabatnya. lalu menyatakan dirinya sebagai penguasa, berdaulat mutlak atas pulau itu. Dan mengumumkan niat teguhnya untuk tetap tinggal secara permanen. Dia lalu menghilang 2 tahun kemudian. Diasumsikan tewas tenggelam. Rekan-rekannya kemudian memutuskan untuk pergi. Pada tahun 1816, Kerajaan Inggris secara khusus menempatkan satu garnisun kecil di Tristan. tujuan strategisnya sangat spesifik karena tokoh besar Napoleon Bonaparte sedang ditahan di Saint Helena, dan pemerintah London merasa khawatir tentang adanya kemungkinan upaya penyelamatan rahasia dengan menggunakan pulau terdekat itu. Ketika kekhawatiran itu perlahan memudar dan pasukan garnisun akhirnya ditarik mundur, seorang tentara dengan berani meminta izin khusus untuk tetap tinggal. Namanya adalah William Glass. Seorang kopral pemberani yang berasal dari wilayah Skotlandia. Glass dengan segera menyusun perjanjian pendirian bersama dengan 2 pria lain yang memutuskan untuk tinggal bersamanya. Semua barang harus selalu dibagi rata. Semua beban tenaga kerja harus selalu dibagi rata. Tidak ada satu individu pun yang boleh memegang otoritas penuh atas orang lain. Ini merupakan sebuah dokumen tata kelola untuk negara yang hanya terdiri dari 3 orang. Perjanjian unik itu terus memengaruhi bagaimana wilayah Tristan diatur hingga saat ini. Glass kemudian menikahi seorang wanita bernama Maria Magdalena Leander. Seorang wanita dari wilayah Saint Helena yang merupakan keturunan campuran antara Afrika dan Eropa di mana nenek moyangnya termasuk para orang Afrika yang berhasil dibebaskan dari rantai perbudakan oleh patroli Angkatan Laut Inggris. Mereka kemudian memiliki 16 anak dari pernikahan bersama tersebut. Ini adalah bagian penting dari mengapa para pengunjung pulau sering berkomentar bahwa orang Tristan sungguh membawa penampilan fisik yang benar-benar sulit ditebak dengan mata telanjang. Penduduk pulau ini bukan sekadar orang keturunan Inggris, Mereka adalah perpaduan bangsa Inggris, bangsa Afrika, dan juga beberapa warisan kebudayaan lainnya yang saling dijalin erat bersama selama lebih dari 2 abad lamanya. Pada tahun 1892, sebuah kapal layar besar dari Italia yang bernama Italia hancur karam di lepas pantai. 16 pelautnya berhasil diselamatkan dan berlindung di pulau itu selama lebih dari 3 bulan. Ketika sebuah kapal penyelamat akhirnya tiba, 2 dari mereka, Andrea Repetto dan Gaetano Lavarello, yang mana keduanya berasal dari wilayah barat laut Italia, dengan tegas menolak untuk naik. Mereka berdua telah berhasil membentuk ikatan batin dengan para wanita lokal setempat dan memilih untuk tinggal bersama.
Saat ini, sekitar 45 penduduk pulau membawa dan meneruskan nama keluarga Repetto atau Lavarello. 2 dari total 7 nama keluarga yang ada di pulau itu melacak seluruh asal-usul mereka menuju ke sebuah peristiwa kapal karam, dan kepada 2 orang pria yang teguh memilih cinta daripada sebuah kepergian. Wilayah berpenghuni paling dekat dengan Tristan adalah Saint Helena, tempat Napoleon Bonaparte meninggal dalam pengasingan pada tahun 1821. Saint Helena terletak 1.500 mil di sebelah utara. Benua Afrika berada 2.700 mil di arah timur laut. Amerika Selatan berjarak 3.700 mil di sebelah barat. Antartika yang tidak memiliki populasi manusia permanen berjarak 1.700 mil di selatan. Lautan lepas membentang ke segala arah dengan jarak yang membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk diseberangi oleh kapal. Pulau ini sebenarnya bukanlah sebuah pulau yang kebetulan memiliki gunung berapi. Ini adalah gunung berapi yang secara kebetulan menembus permukaan laut. Puncak Ratu Mary menjulang 6.760 kaki di atas permukaan laut. Namun dasar sebenarnya dari gunung ini bukanlah garis air. Dasarnya adalah dasar Samudra Atlantik Selatan yang berada lebih dari 37.000 kaki ke bawah. Diukur dari fondasi aslinya, Tristan berdiri setinggi lebih dari 43.000 kaki dan melebihi ketinggian Gunung Everest lebih dari 14.000 kaki. Sebagian besar bagian gunung ini ada di bawah permukaan air. Garis pantainya hampir seluruhnya berupa batu basal hitam yang sangat vertikal. Samudra Selatan menghantam tebing-tebing ini dengan membawa energi dari 3.700 mil perairan terbuka di belakang setiap ombak. Hanya ada satu tempat di sepanjang pantai yang menawarkan lahan yang bisa dibangun, yaitu rak lava kecil dengan lebar sekitar 1 mil dan panjang 3 mil. Rak itulah yang menjadi alasan mengapa hanya ada satu desa di sana. Iklimnya jauh lebih menuntut daripada yang ditunjukkan oleh kisaran suhu. Kondisi sepanjang tahun berkisar antara 50 hingga 68 derajat Fahrenheit dengan hampir tidak ada variasi musim, tetapi posisi pulau yang terbuka menghasilkan angin sekuat badai di atas 74 mil per jam sebanyak 5 hingga 7 kali setiap tahun. Lalu ada pemandangan langit di malam hari. Tristan memegang peringkat kelas 1 Bortle, yaitu klasifikasi paling langka dan paling gelap dalam skala internasional untuk mengukur polusi cahaya. Kota New York berada di kelas 9. Dari Tristan. Mata telanjang bisa membedakan sekitar 7.500 bintang secara individu. Bima Sakti menghasilkan cahaya yang cukup untuk membentuk bayangan redup di tanah. Ini adalah pemandangan yang tidak lagi bisa diakses oleh sebagian besar umat manusia, karena sebagian besar tempat tinggal manusia telah menghilangkannya dengan cahaya lampu listrik. Sekitar 80% dari seluruh populasi global penguin rockhopper utara hidup di Tristan. Bukan 80% dari populasi regional, melainkan 80% dari spesies tersebut terkonsentrasi di satu pulau tunggal. Mereka bersarang di sepanjang tebing pantai, lalu mencari makan di lautan sekitarnya, dan kadang-kadang melewati desa dalam barisan yang teratur. Penduduk setempat sudah berhenti menganggap hal ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Burung albatros pengembara, yang merupakan burung terbang terbesar di planet ini, berkembang biak di Kepulauan Tristan dengan sebagian besar aktivitas bersarang berpusat di Pulau Gulf yang bertetangga. Sosial hidupnya. Salah satu burung ini dapat melakukan perjalanan lebih dari 5 juta mil melalui udara yang setara dengan 200 perjalanan pulang pergi antara bumi dan bulan. Burung ini selalu kembali setiap saat untuk bersarang di tempat yang sama. Sesuatu yang tidak dapat disampaikan sepenuhnya oleh gambar apapun adalah perilaku hewan-hewan Tristan terhadap manusia. Mereka tidak terbiasa dengan kehadiran manusia melalui pariwisata yang berulang-ulang. Mereka sama sekali tidak mewarisi rasa takut terhadap makhluk darat. Pulau ini tidak pernah memiliki predator darat asli. Tidak ada rubah. Tidak ada tikus asli. Tidak ada kucing. Hewan-hewan di sini tidak memiliki alasan evolusioner untuk mengembangkan kewaspadaan terhadap apapun yang berjalan tegak, dan banyak dari mereka memang tidak memilikinya. Pada tahun 1974, pulau tersebut memberlakukan larangan resmi terhadap kucing. populasi liar telah menghancurkan anak-anak burung Tristan mohan, endemik, dan berbagai burung laut yang bersarang di tanah pada tingkat yang tidak dapat diserap oleh ekosistem. Semua kucing liar dimusnahkan secara menyeluruh. Kepemilikan kucing domestik dilarang sejak saat itu. Tristan adalah salah satu dari sedikit tempat berpenghuni di bumi di mana seluruh generasi dapat tumbuh dewasa tanpa pernah bertemu dengan kucing peliharaan sama sekali.
Albatros Tristan saat ini diklasifikasikan sebagai sangat terancam punah oleh Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam dengan kurang dari 5.000 pasangan berkembang biak yang tersisa. Setelah kucing disingkirkan, Populasi tikus menjadi meluas. tanggapan masyarakat lalu berubah menjadi tradisi tahunan yang disebut Hari Menangkap Tikus. Pria dan anak laki-laki mengorganisir diri menjadi tim yang bersaing dengan membawa anjing dan perangkap ke ladang kentang lalu berburu tikus sepanjang hari. Penghitungan akhir dilakukan oleh juri resmi yang mencakup dokter dan dokter hewan pulau tersebut. Tim yang menang akan menerima hadiah. Hari itu ditutup dengan pesta komunal dan tarian. Manajemen hama dan perayaan komunitas tergabung dalam satu acara. Pada tanggal 10 Oktober 1961, bumi terbuka di dekat pabrik pengalengan di Edinburgh. Uap mendahului asap dan asap mendahului lava yang bergerak menuju rumah-rumah. Dewan Pulau berkumpul dalam hitungan jam. Hasil pemungutan suara sangat bulat, yaitu semua orang harus pergi. Seluruh 264 penduduk dimuat ke atas kapal nelayan Belanda yang kebetulan beroperasi di dekat sana. Mereka membawa apa saja yang bisa dibawa. Sebagian besar dari mereka belum pernah naik mobil. Banyak yang hanya bepergian dengan keledai. Beberapa penduduk yang lebih tua belum pernah berdiri dalam antrean, lalu belum pernah melihat lampu lalu lintas, dan belum pernah berjalan di permukaan jalan beraspal. Mereka diangkut menuju Cape Town, kemudian ke Inggris, lalu naik bus ke bekas instalasi Angkatan Udara Kerajaan di Calshot di wilayah Hampshire. Sebuah jalan di area tersebut masih menggunakan nama Tristan Close dan dapat ditemukan di layanan pemetaan saat ini. Pemerintah Inggris menyediakan segalanya seperti perumahan, Bersedia. Sekolah. dan tawaran tempat tinggal permanen. 2 tahun kemudian, ketika gunung berapi telah tenang dan survei menemukan bahwa desa tersebut sebagian besar tidak rusak, pemerintah London memberi para pengungsi sebuah pilihan resmi. Tetap tinggal di Inggris dan pertahankan kewarganegaraan untuk memulai kehidupan Inggris yang modern. Mereka telah diperlakukan dengan perhatian dan rasa hormat yang tulus. Integrasi penuh tersedia bagi mereka dengan segera. Pada tahun 1963, 198 dari 264 pengungsi memilih untuk kembali ke Tristan. Kembali ke tempat tanpa bandara. Kembali ke kapal yang hanya singgah beberapa kali setiap tahun. Kembali ke batu vulkanik di tengah lautan yang luas. Mereka pulang ke satu-satunya tempat yang menyimpan identitas lengkap mereka. Dalam dialek lokal, yaitu bentuk bahasa Inggris khusus yang telah dibentuk oleh isolasi selama 2 abad menjadi sesuatu yang berbeda. Kembali ke pulau digambarkan sebagai pulang ke diri sendiri. Bukan sekadar kembali ke suatu lokasi, melainkan kembali kepada siapa Anda sebenarnya. Seorang pria yang mengalami evakuasi sebagai seorang anak bernama Harold Green. Dia memberikan wawancara terkenal di mana dia mengamati bahwa pulau itu sangat sunyi, sehingga Anda terkadang bisa mendengar rumput tumbuh. Harold Green meninggal pada tanggal 27 Januari tahun 2025 pada usia 90 tahun. Jumlah orang hidup yang menyimpan memori pribadi tentang letusan tahun 1961 semakin berkurang. Keputusan yang dibuat pada tahun 1963 sekarang menjadi sesuatu yang diwariskan dan diteruskan oleh orang yang belum lahir ketika keputusan itu dibuat. Jika Anda diberi kewarganegaraan Inggris pada tahun 1963 dan awal, baru yang asli di Inggris, apakah Anda akan kembali? Beritahu kami di kolom komentar. Pada bulan September 2024, sebuah kapal pasokan mengirimkan terminal satelit Starlink ke pulau itu. Pemasangan diselesaikan pada tanggal 16 September di atap wadah teknologi informasi di samping gedung administrasi di Edinburgh. Sebelum tanggal tersebut, seluruh komunitas berbagi sekitar 4 megabit per detik bandwidth internet. Setelah pemasangan, kecepatannya mencapai sekitar 290 megabit per detik. 2 hari kemudian, pada tanggal 18 September, Kepala Pulau James Glass bergabung dalam konferensi video langsung dengan para pemimpin wilayah seberang laut Inggris lainnya. Pulau berpenghuni paling terisolasi di bumi telah terhubung ke seluruh dunia secara waktu nyata. Pertanyaan yang kini dihadapi pulau itu bukanlah apakah akan menggunakan internet. Pertanyaannya adalah bagaimana menggunakannya tanpa menjadi biasa-biasa saja seperti kata-kata penduduk pulau itu sendiri. Tekanan eksternal terus berdatangan dalam bentuk lain. Jalan beraspal tunggal yang melintasi Edinburgh selesai dibangun pada tahun 2020. Menjelang tahun 2025,
beberapa bagian jalan itu sudah mulai rusak. Ilmuwan iklim mengaitkan kerusakan yang dipercepat ini dengan badai yang lebih kuat dan lebih sering melintasi Atlantik Selatan. Dan pada bulan April 2026, dunia modern nyaris memasuki wilayah Tristan dan tidak pergi dengan bersih pada tanggal 1 April. Kapal pesiar ekspedisi Belanda bernama Hondius meninggalkan Ushuaia di wilayah Argentina. Menjelang tanggal 6 April, Seorang penumpang Belanda berusia 70 tahun mulai menunjukkan gejala penyakit pernapasan. Dia meninggal di atas kapal pada tanggal 11 April dengan penyebab kematian yang awalnya dicatat sebagai wajar. Antara tanggal 13 hingga 15 April, kapal Hondius singgah di Tristan da Cunha. Para penumpang turun ke darat, sebuah pulau dengan 1 dokter tetap. tanpa unit perawatan intensif, dan memiliki 250 orang telah terpapar secara langsung. Penyakit tersebut kemudian diidentifikasi sebagai hantavirus Andes. Angkatan Darat Inggris lalu menerjunkan 6 tentara payung dan 2 dokter militer ke pulau itu untuk merawat seorang warga negara Inggris yang menunjukkan gejala parah. Organisasi Kesehatan Dunia menilai risiko terhadap masyarakat luas pada tingkat yang rendah. Pada tanggal 6 Mei, Kapal Hondius tiba di Tenerife di Kepulauan Kanari, tempat penumpang yang tersisa dievakuasi ke negara asal mereka. korban tewas pada saat konten ini diproduksi berjumlah 3 orang. Selama beberapa hari berturut-turut, Komunitas berpenghuni paling terpencil di bumi secara bersamaan menjadi yang paling terekspos terhadap risiko mematikan. mereka memiliki alasan kuat untuk pergi dan itu terjadi 2 kali. Sekali pada tahun 1963 ketika Inggris dan kewarganegaraan penuh ditawarkan. Dan sekali lagi di setiap generasi sejak saat itu ketika kehidupan yang tidak terlalu menuntut tersedia di tempat lain. Tristan da Cunha menunjukkan bahwa umat manusia dapat membangun kehidupan di mana saja asalkan komunitas di sekitar mereka benar-benar nyata. Tetapi bisakah Anda menangani isolasi semacam itu hari ini di tahun 2026? Jika pandangan tentang kehidupan di ujung dunia ini melekat pada Anda, bagikan dengan seseorang yang membutuhkan pengingat tentang apa yang sebenarnya paling penting di dunia ini. Berlangganan dan terus jelajahi dunia bersama kami. Terima kasih banyak telah menonton. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.